Kan kayaknya santai banget ya Mbak, terbang, apa namanya, cuman dorong stroller gitu kan. Stroller, bayi kali. Oh ya gue lupa, apa tuh troli. Troli. Notis, ngobrol tipis-tipis. Sampai gue pernah nikahan tuh pro-pronya Malaysia. Nah, gua pernah datang. nikahan berarti sekarang udah gak nikah lagi atau gimana? Oh, enggak lah nikah. Hati-hati bahaya loh, netizen nih bahaya. nikahan, ya. Oh nikahan. Pas nikahan. Salah kata bahaya tuh. Iya, iya, Bahaya, netizen nih bahaya. bahaya nih. Oke, terus. Bahaya. Tapi salah kata bisa nambah subscriber loh. Iya. Hey, apa kabar? Ketemu lagi bareng sama Krisna di Notis, ngobrol tipis-tipis. Nah, kali ini ada, kalau gue bilang beda, mungkin gak beda-beda banget sama guest star yang sebelum-sebelumnya datang dan nemenin gue di Notis. Cuman kali ini, wah kalau lu lihat ke sebelah kanan, dia familiar banget. Orang yang tapi sudah mendeklar finally sudah pensiun dari dunia kamera. Thomas Nawilis. Halo. Apa kabar? Di Baik, sebelah bro. kiri gue ada Arif. Halo. Sehat nih ya teman-teman ya. Sehat, Sehat. alhamdulillah. Mas, apa kabar Mas? Gue kok kayaknya udah jarang ngeliat lo di TV Mas. Sudah pensiun kali ya gue ya. Serius. Kayaknya lama gak di calling. Ya. Udah BM. Iya, lama gak di calling, terus udah dihargain murah kayaknya gue. Film gede terakhir lo The Raid ya? Cameo? Cameo. The Raid ya. Itu sebenarnya juga kebetulan di situ juga karena salah satu kru di situ dia bekas anak didik gue lah dulu dari dia apa jadi co-director. Waktu itu dia ngebantuin si Garrettnya dia perlu satu. Sorry agak dikit-dikit. Oh, Garrettnya- Mic-nya angkat aja dikit. Siap. Oh iya, gue lupa kalau podcastnya pakai mic. Soalnya gue biasanya ala manual nggak pakai apa-apa ya. Jadi gue harus satu jengkal kan. Iya ya? satu jengkal Oh, siap. iya. Oke. Terus Garrettnya? Ya Garrettnya bilang ke dia, tolong cariin dong satu orang yang sosoknya kayak mafia Jepang gitu, ya kan. Akhirnya dia present gue, ya udah kepilih. Oh, oke. Pilih. Ya gue sih saat itu sih gue bersyukur banget karena apalagi didirect sama Garrett kan, yang benar-benar yang hebat banget, jadi nyuri ilmu sekalian. Kangen gak sih tapi sama kamera? Kangen banget. Untungnya gue meskipun gue udah berhenti syuting secara profesional di TV, cuman gue tetap, itu kan passion gue ya, gue tetap masih bikin konten, masih bikin video, filming di hobi dan kerjaan gue yang baru aja. Jadi Oke. tetap itu nggak boleh hilang gitu gue. Nanti boleh dikasih tahu lah terakhir ya. Lo Ya. ngonten di mana aja, terus ngapain aja boleh terakhir. Tapi kalau misalnya Arif sabar, semenit lagi. Asik. Tapi kalau ngomongin seorang Thomas Nawilis gitu ya, apa sih yang dikangenin dari dunia? I don't know. Karena yang, nah ini nih nggak tahu nih. Lo pada ngejamanin nggak ya? Salah satu sinetron happening di Indonesia tersanjung lu kan? Tersanjung 6 waktu itu gue tuh. 6 ya? Tersanjung 6. 6 ya. Itu gue bener-bener cuman kayak jadi tim hurenya anak-anak kampus. Jadi kan Oke. peran utama cowoknya kan yang remaja kan di Diriadi tuh. Nah, gue gengnya dia. Oke. Terus kalau ceweknya kan si Putih Patricia waktu itu, dia ceweknya. Ya gue cuman kayak tim horenya lah. Oke. Tipikal sinetron Indonesia pasti peran utama satu pasti punya temen geng. Temen geng ada yang cuma buat ketawa-ketawa doang, buat dibully, udah pasti itu aja kerjaan itu. Dan memang bener gak sih stigma di masyarakat tuh kalau misalnya kalian nih ya, gue ngomong gak lo aja deh gitu, earn uang banyak tuh emang dari sinetron ya? Bener gak sih? Iya, karena kan dia kayak quantity ya. Maksudnya kayak kalau iklan kan katanya uangnya emang paling besar iklan. Jadi kalau dari kasta katanya kan kasta paling tinggi itu iklan gitu. Lu kerja sedikit duit kencang gitu kan ya. Tapi kan nggak reguler. Gitu. Kalau film kan pride. Tapi juga uang besar, cuman ya lu sesering apa sih Oke, gitu. oke, Kalau oke. yang paling ibaratnya merakyat banget tuh, yang kalau sales tuh bener-bener yang door to door itu ya Sinetron. apalagi Oke. stripping. Misalnya lu bayaran lu misalnya 1 juta aja. Misalnya per episode sehari. Ya berarti lu 30 hari kan 30 juta gitu. Sadis ya. Ya, misalnya gitu Iya, kan. iya, ya. iya. Bayangin aja kalau yang udah yang selevelannya seharinya 30 juta gitu kali 30. Paling gede berapa emang? Bisa sampai 30 juta lebih ya? Yang gue denger sih kayak dulu Agnes segala macam gitu, orang-orang di tempat tuh Nikita Willy tuh bisa 70, 120 katanya. Per episode men, sehari loh itu. Anjir, serius lu? Iya. Gokil. Oke. Nanti kita balik lagi ke Thomas. Tapi yang satu ini gue menarik. Ini teman lu Mas nih Mas. Ditanya Arif nih. Berawal dari temen, gue berawal dari loyal customer dia. Nah, berarti dia punya produk nih. Sampai sekarang akhirnya gue menjadi bisnis partner. Oke, sekarang giliran lu Bro Arif. Lu ceritain deh, siapa sih lu nih sebenarnya? Karena gue tadi out frame gue ngobrol sama dia nih, menarik banget nih. Seorang Arif nih menarik banget. Jadi up and down juga ya ternyata lu ya. Iya, Cerita betul. deh, silakan. Ya, jadi gua
yang punya Ethro Ethro. Skate, yang ada di Ethro Skates. Dulu gua buka toko si sepatu roda ini, inline skate ini, yang idealisnya dulu main cuma di agresif, jenis Oke. agresif. Oke. Akhirnya berkembang 2015 gua lari ke urban, tapi urban waktu itu belum tren, masih biasa aja. Terus 2017 sempat tutup, sampai akhirnya 2019 gue mulai lagi ketemu sama Thomas. Oh, oke. Dia ngajakin gue main bareng lagi, main lagi. Akhirnya sekarang kita bisnis bareng sama Thomas. Lu tadinya males ya main lagi ya? Males, sakit-sakitan gitu ya? sakit-sakitan gitu. Karena gue ada penyakit asam urat. Sama kayak gua. Iya, itu tahu kan, sampai nggak bisa jalan gitu. Terus akhirnya Thomas, coba ya skating lagi. Gue coba skating. Alhamdulillah udah kayak udah mau setahun, gue udah nggak pernah sakit lagi. Kalau itu tadi kan cerita lebih ke generalnya, tapi lu inget gak sih pertama kali lu buka waktu itu toko dan itu kenapa harus inline skate gitu? Maksud gue kenapa ya? Jadi gini, sebenarnya gue main itu udah di tahun 96, sepatu roda. Wih, inline lama skate ini. loh, Udah, lama, udah Rif. lama. Satu keluarga dulu gue main sampai Pembantu lu ikut main juga nggak? nggak. Salah pertanyaan gue. Terus di tahun 2000 dulu tuh ada acara di Senayan namanya Philips Ice Race. Itu yang datang satu Asia Tenggara lah, Jepang juga datang pada saat itu. Gua mau beli yang tipe agresif ini. Dulu ada yang jual di toko di Taman Anggrek, namanya gue sebut aja Sweetfire ya, tapi udah nggak ada sekarang tokonya. Itu jadul banget. Di tahun 2000 itu harganya sudah mencapai di 3 juta. Tahun 2000 kan mahal banget 3 juta. Mahal banget. Gue waktu itu umur segitu masih SD ya, mau beli juga nggak ada duit kan. Akhirnya di 2010 gue lihat ada yang main nih. Wah, gue cari. Dulu kan internet juga masih agak 2010 susah gampang ya nyari ya. Wah, beli di mana? Gue Google ya kan. Keluarlah ada satu skate shop bukan skate shop sih, dia cuma jual online, cuma di komunitas aja. Akhirnya gue beli sama si orang ini. Intervalnya jauh ya, 2000 ke 2010 ya? Jauh. Oke. Namanya BM kan, ya emang begitu, kadang-kadang suka aneh kan. Benar. Udah gue beli, setelah itu udah tuh selang nggak lama ya, mungkin sekitar 5-6 bulan, akhirnya gue mutusin untuk wah kayaknya bagus nih buat dijualin nih gitu, biar rame orang yang main. Akhirnya gue coba kontak distributor yang masuk ini barang, akhirnya gue coba masukin ke Indonesia. Udah dari situlah gue jualan, dari gue mau jual sampai akhirnya gue support beberapa teman-teman gue yang main juga. Community lah ya. Iya, komunitas. Lo mau nggak gue sponsorin? Nanti kompetisi apa semua gue bayarin, tapi lo bantu gue untuk promoin produk-produk yang gue jual ya. Akhirnya dari situ udah nambah satu rider, nambah lagi rider. Waktu itu harga berapa tuh? Waktu 2010 itu ya berarti ya? harga masih di 2 juta sampai 5 juta. Tipe agresif apa udah urban waktu itu? Waktu itu agresif only. Yang beda signifikan apa sih agresif sama urban sebenarnya? Kalau dia tuh yang beda signifikannya tuh dia rodanya nih cuman ada 2 nih. Ini agresif. Ada 2 agresif. Ya? Ada juga yang 4 flat. Cuman yang umumnya di tren sekarang ini mereka cuma ada 2. Duanya lagi ini cuma anti rocker aja buat ngegrind. Grind itu nge-slide. Iya, itu kan. Gitu. Yang biasanya di IG lo yang di pipa-pipa nggak penting gitu ya. Pipa nggak penting. Iya. Orang pipa Pipa diem dinaik-naikin sama dia. Iya. Oh gitu. Abisnya pipanya diem aja sih. Iya. Jangan diem dong gitu. Terus akhirnya ketemu dia? Gua ketemu Thomas itu di 2011-an ya. Jadi pertama ketemu dia 2010, dia waktu itu pertama kali main, beli sepatu, nyobain main di tempat gue. Iya. Cuman nggak ngobrol apa. Main di tempat lu nggak? Gue nggak paham nih. Main, lu ada area sendiri waktu jadi itu? nggak dulu, jadi di radio dalam. ada bengkel gue Kota Malang kan tutup bengkelnya, kan luas. Gue punya alat lah, gue bikin box. Jadi gue panggil anak-anak suka datang. Dia datang tuh. Gue datang, dan gue datang itu pertama kalinya gue COD-an lah sama orang yang jual ini. Dan dia ketemu di tempat gue untuk dia beli sepatunya. Ada lu di situ. Ada dia di situ. Padahal lu beli produk bukan dari dia. Karena waktu itu dia belum jualan. Gue belum jualan. Nah, gue beli produk di tempat dia beli juga sama. Iya. Gitu. Karena waktu itu cuma toko cuma itu doang. Dia doang yang jual. Oke. Nah, kesan yang lu tangkap waktu itu apaan? Maksud gue, wah ini
ini oke nih gitu. Maksud gue ini gue akan beli ke dia nih, loyal customer atau gimana gitu. Jadi Atau produknya nih beda-beda ya, sendiri jadi nih. waktu gua awal beli itu di tempat yang sama itu Aha. pengalamannya kurang baik lah yang gua rasakan. Oke, gitu. oke, Udah, oke. ya. Jadi kayak abis itu gua nggak tahu dia jualan. Gua lagi main ke satu skatepark ketemu dia. Ternyata dia bawa box gitu. Jakarta ya, di Jakarta. Jakarta Oke. di tahun mini. Jakarta. Rif nih apa nih ya kan gue jualan gitu. Jualan. Ada apa aja dibuka. Wah keren nih kan. Terus akhirnya gue beli dari dia gitu. Karena gue jual BM. Gue kalau udah BM itu nggak bisa nggak punya tuh. Gitu. Selama masih terjangkau gitu ya. Jangkau. Harga berapa Mas waktu itu Mas? Gue beli 3,7 gue inget tuh Valo ya. Kalau Karbon warna abu-abu kan. Oke, keren ya. Terus, Abu-abu juga nggak bisa nolak abu-abu gue tuh, ya kan? Oh, Habis lu itu yang tua. dia suka banget warna abu-abu. anak gue makanya gue kasih nama Grey kan. Oh, that's why Grayson. namanya Grace. Iya, Sam, iya. Grace. Tapi lu nggak di kehidupan lu nggak abu-abu kan, Mas? Abu-abu juga gue kayaknya. Terus. Jenis kelamin juga abu-abu gue kayaknya. terus. Ya udah akhirnya gue beli ternyata kayak ya namanya customer ke pedagang itu kan kayak pakai chemistry ya. Oke. Gue tuh tipe Oke. kebetulan gue bukan tipe orang yang nyari barang yang paling murah di mana-mana punya. Oke. Ya ngecek harga oke. Oke. Cuman di saat gue memutuskan satu, gue ngerasa nyaman dengan toko itu, gue tipe yang gue nggak ngelirik yang lainnya. Karena menurut gue yang penting gue kenal dulu orang enak, gue belanja dari dia, servisnya bagus, apa yang gue pengen dia bisa penuhin. Oke. Ya udah akhirnya dan saat itu juga emang gak ada toko lain. Dialah Iya, orangnya. dan dia yang paling sabar ngeladenin kebeman gue. Kelihatan kok orangnya diam dari tadi ya. Diam. Oh, jadi gue udah sejak itu gue beli di lu ada kali 30 pasang kali ya. Iya, sampai Hah, serius 30 pasang? Sampai ada yang gue mau yang ini gimana caranya orang pertama yang punya di Asia nggak boleh ada orang lain gitu. Sebentar deh, mundur bentar. Maksudnya lu emang suka banget nih olahraga dari dulu nih Mas. Maksud gue gimana sih? Gue emang suka banget dan gue emang kalau suka sesuatu itu gue nggak bisa punya cuma satu. Alhamdulillah istri gue satu sih. Kalau istri gue nggak mau lebih. Yakin lu? Satunya pusing gitu Kak. Oh gitu ya? Enggak, soalnya yang gue tahu kan kalau jalan tol kan selalu ada rest area. Kadang kan capek lu harus berhenti. Iya. Iya. Tapi asal jangan nginep di rest area, jalan terus gitu ya. Kalau gue tol yang ngajar harianya nih. Oh, iya. Apalagi Cipali, lempeng mulu ya kan. Rest area banyak. Terus. Iya, jadi gitu. Jadi gue tuh kayak kalau gue lagi suka sesuatu tuh kayak apalagi gue dulu masih bujangan sendirian, gue kerja saat itu duit lumayan, gue mikir gue nggak ada yang perlu gue urus, suka gue duit gue gitu kan. Oke. Udah apa yang gue mau ya gue cobain aja semua, gue beli gitu. 30 pieces times by 30.5 lah at that moment ya. Kan gokil ya. Iya. Atau mungkin ada yang lebih tinggi dari itu harganya. Ada yang beli tinggal juga, gue beli Buset. saat itu ada yang gue beli Seba ya 6 Seba ada 6 sampai 7 iya, juta 6 lah sampai 7 harga. juta. 2010 itu. 2013. Karena dia cukup lama juga mainnya. Dan kalian dekat lah akhirnya waktu Ya, itu ya. karena kita sampai yang ya main bareng di skatepark bareng terus sampai Ke Singapura bareng ya. Singapura bareng. Ada event. Ada event sampai yang kita tidur di rumah temen gue di Singapura yang akhirnya deket juga sama dia sekarang. Oke. Sampai sekarang kita gak ya ada jalinan inilah silaturahmi lah. Oke. gitu. Mungkin kalau nggak ada pandemi gini kita udah setiap bulan ke Singapura Kayaknya mungkin. iya. Ah, serius? Singapura, Malaysia, Thailand Iya. keliling. Kali karena gue main si sepatu roda ini pun juga keliling benar-benar yang gue main sama anak-anak Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang. Kalau Indonesia pasti mereka tahu ketemunya sama gue gitu. Oh jadi when it comes to apa nih nyebutnya ya? Rolling, skating atau apa nih? Rolling skating ya, rolling. ya, rolling skating. atau skating lah. Itu pasti Arif sama Thomas pasti muncul ya? Kalau Gitu ya? di Indonesia, ya biasanya orang kalau bule nih biasanya dari Amerika atau biasanya Europe datang ke Indonesia. Misalnya mereka main ke Malaysia nih atau Singapura. Gue mau skating nih ke Indonesia, ada pro gitu. Oh, lu kalau ke Indonesia kontak aja Thomas atau nggak Arif. Itu udah pasti. Oh gitu. Karena sampai orang-orang di Malaysia ada teman deket gue yang pro-nya sana, ada namanya Nickby, ada Louis. Itu kalau ke Indonesia udah pasti nginep di rumah gue. Sampai yang ya kalau nikahan semua datang. Sampai gue pernah nikahan tuh pro-pronya Malaysia. Nah, semua pernah nikahan datang. berarti sekarang udah gak nikah lagi atau gimana? Oh, enggak lah nikah. Hati-hati bahaya loh. Netizen nih bahaya. nikahan, ya. Oh, nikahan. Pas nikahan. Salah kata bahaya Iya, tuh. Bang. Netizen nih bahaya nih. Oke, terus. Tapi salah kata bisa nambah subscriber loh. Iya. Mudah-mudahan setelah episode ini ya gara-gara Thomas sama Arif naik subscriber gue ya. Oke. Tapi tadi kalau ngomongin soal hobi yang lu udah develop lama banget nih, Rif, apa sih achievement terbesar
besar lo di sini gitu ya. Oke lah kalau nama gitu mungkin ya akhirnya seperti yang lo bilang. Kalau pro player, kalau ngomong Indonesia tuh ya taunya Thomas sama Arif gitu misalnya. Tapi the greatest achievement yang menurut lo, waduh, nggak salah gue milih ini jalur gue. Karena sorry ya, punten gue potong dulu nih. Nih gue aja ngerasa gue aja agak nggak pede nih main begini gitu ya. Tapi ternyata tadi Thomas Outframe bilang, lo gak bakal percaya deh Krisna gitu kan. Ini teman gue jauh lebih gede dari lo, tapi mainnya jauh lebih pro gitu misalnya. Nah maksud gue apakah achievement ini apakah hanya sehat aja, ataukah pride atau apa gitu? Jujur, gue ini orang yang hidupnya tuh nggak neko-neko. Oke. Thomas tahu itu. Gue orang nggak neko-neko. Gue nggak pengen punya barang ini. Gue nggak pengen gue begini nggak. Lalu udah punya semuanya gak pengen yang lainnya, Rip? Biji mana? Tapi gue tuh punya banyak kenalan orang, koneksi di mana-mana, itu yang buat gue jadi sebuah Achievement. Oke. Karena gue pernah ada suatu ketika itu yang hal yang paling lucu banget. Gue main di Singapura sama di Malaysia tuh udah kayak ya biasalah, negaranya dekat sama kita ya kan. Ceritanya gue ke Thailand. Main sama teman main motor gua. Karena gua dulu emang pernah jadi atlet di stunt ride freestyle motor. Serius lo, Rip? Serius. Stunt ride? Yes. Ya. Kok lo jago William mas topi dong? Ya, stopi gua spesialis topi. Wah iya sih emang. Wah Iya. gokil, gue harus main ke rumah lo sih. Gue sih demen soal ini. Terus. Ceritanya gua udah nggak pernah main lagi. Nah, gua sering diundang untuk jadi juri atau filmer untuk acara-acara si motor internasional ini. Okay. Nah, gue ketemu orang Thailand, dia ikut kompetisi, dia bilang, Rif, lo kalau ke Thailand main ke tempat gue. Main lah gue ke tempat temen gue ini yang anak motor. Yang lucunya, gue udah, ya itu bahasanya aja udah lain ya kan. Udah Kapun cup gitu-gitu ya? Kapun cup gitu-gitu ya kan. Gue lagi nginep di tempat dia, tiba-tiba ada temennya datang mau beli sesuatu lah sama dia. Pas temennya naik ke tangga, naik atas, masuk ke kamarnya, dia bilang, halo Arif, temennya dia bilang, loh kok kenal gue ya kan. Terus? Ternyata dia ini rollerblader juga, anak sepatu roda juga, yang dulu pernah ketemu sama gue di Palembang dan Singapura. Oh. Jadi kayak gila men, gue udah jauh banget nih, gue main di tempat yang di Antah berantah di komunitas yang berbeda, bisa ketemu sama anak sepatu roda juga. Gitu. Oke. Itu yang menurut gue kayak another achievement lah ya. bener. Oke. Bener. Kalau Thomas, kalau lu Mas gimana? Lu ngerasa kalau di dunia inilah, di dunia rollerblader dan rolling ini, menurut lu apa achievement lu? Kalau gue sebenarnya sih hobi aja kali ya. Gue tipe orang sebenarnya Hobi yang menghabiskan duit ya Mas ya? awalnya hobi ngabisin duit, sekarang jadi hobi yang alhamdulillah ngasilin duit. Alhamdulillah. Kalau gue sebenarnya sih kayak gue sih dulu main begini, pas gue zaman main tuh gue punya, namanya juga masih remaja ya, gue pengen jadi pro lah ceritanya. Gue pengen banget jadi pro tuh, pengen banget bisa salto lah segala macam. Cuman ternyata kayaknya mungkin memang bukan jalannya gue, mungkin emang gue ternyata gue main tidak seberbakat itu, gue ngerasa. Tapi mungkin gue bisa lumayan mainnya karena gue kayaknya konsisten. Oke. Tapi gue bukan yang berbakat. Gitu. Ya gue pernah patah juga, dan gue berhentinya on and off-nya. Pernah patah tahun 96, dan gue on and off-nya juga panjang, main 95 sampai 98, berhenti, main lagi 2011, berhenti lagi. Cuman karena emang gue passionnya di situ, jadi ya sebenarnya salah satu achievement gue yang sudah tersampaikan adalah gue menggabungkan dua hobi gue jadi satu. Jadi gue saat gue masih di TV gue mendirect, kerjaan gue bikin satu karya film atau sinetron, dan gue juga suka sepatu roda, gue bisa gabungin itu jadi satu. Jadi gue bikin program drama suspense tentang dunia persepatu rodaan. Jadi gue ngerasa kayak dua hobi gue tuh bisa jadi satu dan dapat duit dari situ gitu. Drama suspense ya? Ya, dan di YouTube? Tayangnya di mana so far? Kemarin tayang di Trans TV. Cuman di YouTube kayaknya ada deh. Kalau gitu. kalau cari YouTube judulnya apa? Sepatu Roda Gila. Iya. Waduh, kalau zaman dulu kan Olga. Iya. Gue juga pernah bikin Olga yang versi barunya, yang versi yang mainnya si Pamela Bowie yang tahun 2014 kan ada lagi Olga Sepatu Roda 1 2, itu gue juga yang bikin. Oke. Jadi rata-rata hampir semua produksi tentang sepatu roda yang baru-baru ini tuh pasti gue yang bikin, karena dianggap saat itu sama
PH ada produser, gue yang paling paham tentang sepatu roda. Oke. Gue tahu cara ngemasnya gitu. Oke, kita bakal balik lagi ya, Arif, Thomas. Setelah yang satu ini kita akan ngobrolin lagi tentang karena jujur deh Rumis ya, gue tuh ngelihat masa iya Air Jordan dijadiin inline skate ya. We'll be right back after this one. Masih bareng sama Thomas sama Arif, oke?